Karena nanti orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah langsung di Quran. Seperti pernah kita bahas di Al-Murabbi, sampai juga banyak kajian sudah direkam. Allah janjikan 5 kemuliaan, keistimewaan yang akan diberikan pada orang yang sholatnya benar sesuai dengan petunjuk Nabi, yang tidak akan pernah diberikan pada yang tidak sholat, atau orang sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan ketentuan Nabi. Ini rahasianya. Tapi cara sholatnya bagaimana? Harus melihat Nabi sholat, tidak sembarangan sholat. Ya. Nah, sekarang masalahnya, maaf, ada yang pernah lihat Nabi sholat? Di mimpi barangkali. Ada yang pernah lihat Nabi? Boleh angkat tangan? Ya Rasulullah, di mimpi aja belum pernah lihat. Bagaimana cara kami meniru Anda sholat? Maka dari itu Anda harus belajar pada orang yang pernah melihat Nabi. Mengajarkan pada generasi setelahnya. Mengajarkan pada generasi setelahnya. Mengajarkan pada generasi setelahnya. Sampai ke kita. Itulah cara belajar yang benar. Yang disebut dengan isnad itu. Makanya guru-gurunya punya sanad. Pelajarannya disebut dengan isnad. Ini yang bisa menjadikan kita benar dalam ibadah kita. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, maka 5 kemuliaan itu bisa dijamin. 1. Orang yang sholatnya benar, sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, dijamin langsung oleh Quran. Sudah? Dijamin langsung oleh Al-Quran. Sholat yang dikerjakan akan menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Jadi intinya, kalau sholatnya benar, pasti dijamin jadi orang baik. Sifat dan sikapnya baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Sudah? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat bila dikerjakan dengan benar itu, perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh salat bila dikerjakan dengan benar itu. Ada alif lamnya di situ. Kalau nggak ada alif lam disebut nakirah, bebas, umum. Misal inna sholah, tidak ada alif lamnya, maka sholatnya bebas. Anda mau cepat-cepat silakan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, 23 rakaat, 7 menit. Ya. Masya Allah, luar biasa itu ya. Itu silakan kalau nakirah. Mau khusyuk, mau tidak, itu pilihan Anda. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, nggak bisa sembarangan. Jeda, tumaknina, bacaannya diatur. Itu ada alif lamnya. Dan semua kalimat sholat di Quran yang bermakna ibadah itu pakai alif lam. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3, posisi paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, di alif lam. As-shalah. Al-Baqarah 43, posisi paling kanan pertengahan. Wa aqimus shalah. Ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was. Di sini pun innas salat, ada alif lamnya. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu sesuai aturannya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang bisa menjadikan salat dimaksud mencegah kita dari 2 sumber keburukan. Maaf ya, kalau ada orang punya sifat dan sikap yang buruk, sumbernya cuma 2, termasuk anak-anak. Kalau anak-anak mulai berperilaku yang tidak baik, sumbernya cuma 2. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, porno aksi, pornografi, LGBT, kata-kata kotor, jorok, itu maaf, fahsyat. Mustahil orang sholat, kalau sholatnya benar kata-katanya kotor, mustahil. Gak ada orang sholat senang mencela orang lain, mustahil. Mustahil. Gak ada orang sholat kata-katanya jorok, pandangannya gak bagus. Ya, dia akan palingkan. Dia lewat pulang lihat aurat terbuka, astagfirullah, dia palingkan. Dia akan tinggalkan. Gak ada orang lewat ada gambar tidak bagus, astagfirullah. Astagfirullah. Sambil dilihat juga gak, mesti palingkan, itu fahsyat apa ya? Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong itu mungkar, mencuri mungkar, korupsi mungkar, berselisih mungkar, membunuh mungkar. Mungkar. Mustahil orang sholat berbuat mungkar. Mustahil. Mustahil. Gak ada kisahnya gitu kan, orang sholat kemudian berbuat tindakan yang buruk. Gak ada, kalau sholatnya benar. Ya. Makanya saya sering katakan ya, saya agak bingung juga nih. Ya. Seringkali ada masjid, saya ke Indonesia lihat, saya 5 tahun lalu saya pulang ke Indonesia, saya lihat selalu ada tulisan di masjid itu. Ya, hati-hati dengan sendal Anda. Masya Allah. Bahkan orang mau sholat masih takut kehilangan sandalnya. Saya nggak tahu kalau di Darussalam ya. Beberapa tempat masih begitu. Ya, kadang-kadang ada orang baru sholat begitu keluar, sendal saya mana ya? Kok nggak ada? Oh, ini lupa naruh, lupanya pakai sendal bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal, Pak. Ada situasi-situasi begitu tuh. Padahal sholat gitu kan. Ada lagi pernah kejadian di Bekasi itu, kami mengalami laporan begitu. Ramadan, Anda bayangkan, Ramadan terjadi di rumah Allah. Wudunya ngajak ngobrol, sudah salah tuh. Maka Pak disalamin orang. Begitu selesai itu, sholat, asar. Orang takbir dia soft, gitu kan? Soft agak belakang. Begitu takbir rakaat pertama, Allahu Akbar.
Batal. Batal mundur, ngambil tas-tas orang, diambil pulang, gitu kan. Ada yang salah di situ. Mustahil orang sholat bisa berbuat maksiat. Mustahil. Karena sholat melatih dia terhubung dengan Allah. Karena itu disebut sholat ikatan yang kuat, yang sulit untuk dilepaskan. Jadi kalau orang sholatnya benar, nyambung dia dengan Allah. Takut dia, begitu mengerjakan sesuatu, takut Allah nggak ridho dengan tindakannya. Yang kedua, orang yang sholatnya benar, akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Tadi salam, mana pertama? Tenang, damai. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir untuk ingat kepada saya, kata Allah. Apa fungsinya zikir? Di Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati tenang. Jadi kalau orang salatnya bagus, tenang. Jangan menghadapi musibah yang kecil, musibah besar pun tenang aja. Alhamdulillah, bukan tenang kemudian cuek, bukan. Tapi dia menerima itu dengan kebaikan, setelah itu dia berikhtiar. Gak ada kegelisahan berlebihan. Tenang, alhamdulillah. Ada hujan, tenang. Kan? Artinya kalau hujan, saya siap-siap. Mulai mendung, siap-siap. Ini orang hujan sedikit sudah ramai, apa salahnya hujan? Hujan itu kan kalau tidak turun, ya turun, selesai. Antum jadi ramai sendiri gitu kan? Yang harus dilakukan, kenapa kalau terjadi banjir? Bukan salah hujannya, salah antumnya. Ada ikhtiar yang tidak tepat dalam mengolah kehidupan sekitaran. Lihat. Tapi nggak ada kepanikan luar biasa. Tenang, hadirkan, Masya Allah, dan sebagai koreksi diri dan sebagai itu tenang. Sholat. Jadi kalau pada yang kecil-kecil saja belum tenang, ada yang keliru dalam sholatnya. Maaf, 3. Orang yang sholatnya benar, itu hidupnya dimudahkan oleh Allah. Termasuk rezekinya. Dalilnya di Quran surah ke-65. At-Talaq ayat 2-3. Ditafsir di Al-Baqarah surah kedua di ayat yang sama 2-3. Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lihat rumusnya ya. Perhatikan rumusnya. Wa may yattaqillaha. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan urai setiap kesulitan hidupnya. Diberikan solusi. Ini rumus Quran yang sangat singkat. Kalau Anda punya masalah, tingkatkan takwa. Masalah selesai, kata Allah. Jadi manapun, di rumah tangga, di kantor, macam-macam. Mudah. Solusinya nggak mahal. Biayanya nggak tinggi, tenaganya juga nggak cukup banyak. Tingkatkan takwa, masalah selesai. Lalu Anda bertanya. Bahkan sebelum Anda tanyakan, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan urusan rezekinya pun kami akan mudahkan. Jangankan yang dicari, yang nggak dicari kami datangkan. Dibuka pintu langit dan bumi. Orang takwa itu dibuka. Quran surah 7 ayat 96. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau ada satu penduduk negeri, ini sekomplek ini nih, teman-teman. Anda tingkatkan iman dan takwa, Anda kompak, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami buka pintu keberkahan di langit dan di bumi. Diberikan mudah. Jangankan yang Anda cari, yang tidak Anda sangka pun datang. Nggak nyangka loh, saya dapat ini tadi. Jangan disangka, karena rezekinya datang dari sisi yang tidak disangka-sangka. Kalau Anda tingkatkan takwa. Lantas Anda bertanya, bagaimana caranya ya Allah saya meningkatkan takwa? Kalimat takwa disebutkan di Quran setidaknya 115 kali. Kalimat takwa pertama ada di Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil. Siapa orang takwa muttaqin ini? Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang setelah dia beriman pada Allah yang gaib, walaupun tak tampak dalam pandangannya, dia berusaha menyempurnakan sholatnya. Sempurna, yukim itu sempurna artinya. Bukan sholat biasa, sempurna. Aqimu, aqimi, yuqimuna, yuqimu, aqim, itu sempurna. Makanya sebelum sholat ada isyarat iqamat. Isyarat iqamat itu isyarat yang meminta makmum supaya siap-siap menyempurnakan sholat. Iqamat itu bukan panggilan sholat itu azan. Allahu Akbar, dipanggil siap-siap. Iqamat itu isyarat pada kita, yo sudah mulai sholat nih, sudah mau mulai, sempurnakan. Khusyukkan hati kita, safnya luruskan, rapatkan, supaya sempurna sholatnya. Itu poinnya. Jadi kalau tiap hari sholat, masalah tidak kunjung selesai, rumah ada masalah, di kantor ada masalah, nggak beres-beres pada tiap hari sholat, mungkin sholatnya belum sempurna. Keempat, orang yang sholatnya benar, maka doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Bahkan sekalipun dia panjatkan dalam sholat. Dalilnya Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38-39, posisi paling kanan sebelah atas. Ada 2 orang sudah berumah tangga puluhan tahun. Rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Kata ya ahli setempat, kata dokter, kalau kita nggak mungkin punya keturunan nih, dan nggak bisa. Bahkan istrinya divonis menopause dan mandul. Apa yang dilakukan orang ini?
Sholat. Ini rumus di Quran ya. Kalau Anda menemukan statement dari orang sekitaran yang mengatakan tidak mungkin, penyakit gak mungkin sembuh nih, ini gak mungkin selesai nih, misal, itu tanda pertama dari Allah supaya tinggalkan pendapat manusia. Langsung minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Nabi Zakaria bermohon kepada Allah dalam salatnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, saya bermohon kepadamu karuniakan keturunan dari ketetapanmu saja. Yang lain mengatakan gak mungkin. Saya yakin kau mendengar doa saya. Dipanjatkan dalam keadaan sholat, masih berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba turun malaikat mengatakan ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyampaikan sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Sholatnya belum selesai, masih berdiri. Belum selesai. Jadi kalau orang sholatnya benar, masih berdiri saja, malaikat turun menyampaikan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya keturunan. Yahya namanya langsung dari Allah, hidup. Yahya itu hidup. Dari kata al-hayy, yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang menofus dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, kamu hidup. Jadi itu. Karena itu sebelum kita sholat, panggilan sholat itu dimulai dengan panggilan minta permohonan. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan jika Anda punya masalah, terima dengan sabar. Lalu minta solusi lewat sholat, minta. Boleh, ada nanti caranya. Bahkan tadi kan Nabi Zakaria minta saat apa? Halo? Saat sholat itu saat apa? Saat ruku apa sujud? Berdiri, nggak ada sujud ya. Berdiri, lihat. Saat berdiri dalam sholat. Semua Nabi melakukan itu. Nabi Isa sholat. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai dengan 33-nya. Bahkan Nabi Ismail sholat. Nabi Musa sholat. Minta kepada Allah, orang-orang soleh sholat. Nah kita, perhatikan. Mulai sejak berdiri, itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, bahkan riwayat Abu Daud nomor hadis 649 dari Abu Hurairah. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi. Saya langsung ke ujungnya. Lihat kalimatnya. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah salat hanya kepadamu dan kami punya masalah dalam hidup. Kami mohon solusinya hanya darimu ya Allah. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Perjanjian. Wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar sekarang salatnya, aku akan berikan apapun yang dia minta sekarang. Anda ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saat ruku atau sujud? Berdiri. Coba lihat. Nabi Zakaria minta saat berdiri. Kita belum minta, sudah ditawari. Kalau kamu benar sholatnya sampai sekarang aja, sampai berdiri ini, saya berikan apa yang kamu minta. Itu sudah jaminan. Ya, tapi persoalannya, kita tiap hari berdiri, dipanggil, Masya Allah. Makanya sholat 5 kali itu untuk menuntaskan permintaan kita. Selesai hidup itu. Selesai. Persoalan itu selesai. Subuh ke zuhur, punya masalah, Anda sholat zuhur, minta sama Allah, dikasih, selesai masalah. Zuhur ke asar, punya masalah, Anda minta asar, selesai masalah. Sampai dengan malamnya. Makanya orang kalau sholatnya benar, ringan hidupnya. Ringan. Masalahnya Anda tiap hari sholat, tiap hari punya masalah, nggak selesai-selesai. Apa persoalannya gitu kan? Yang terakhir, yang kelima, saya akhiri di sini. Orang yang sholatnya benar, dijamin oleh Allah, apapun aktivitasnya, apapun. Mau dia pengajar, pebisnis, pengusaha, pedagang, diplomat, birokrat, dan sebagainya. Kalau benar sholatnya, dijamin oleh Allah, semua aktivitasnya akan melahirkan kesuksesan dan kebahagiaan. Sukses dan bahagia. Jadi ada sukses saja, tapi belum tentu bahagia. Namanya fauz. Disebutkan di Quran derivasinya 29 kali. Turunannya ada fauzi, faizah, fauzan, faizin, faiz. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faizah, fauzi, fauzia, faizin, fauzan, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu bahagia. Pada umumnya ya. Yang kedua, ada orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya walaupun belum tentu sukses. Itu namanya farihah. Turunannya farah kalau perempuan, laki-lakinya farhan. Jadi kalau ada orang diberi nama farhan, diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Miskin juga apa-apa, yang penting bahagia kan? Nah, sekarang saya tanyakan pada Anda pilih mana? Kaya, sukses tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Dan gak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa.
Tolong jangan dipaksa. Saya terlampau lelah untuk Anda paksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo. Tuh. Tidak mudah. Kadang-kadang ketenangan itu penting untuk kita dapatkan dalam beberapa hal. Makanya Allah tidak memberikan dua pilihan ini. Paham isi hati kita. Langsung diberikan yang ketiga. Kaya, bahagia. Sukses, tenang. Namanya falah dalam bahasa Arab. Falah. Yang keberapa ini? Kelima. Makanya saking pentingnya dan diinginkannya yang kelima ini diingatkan 5 kali dalam sehari. Ayo sukses yuk bahagia. Ayo sholat sini yuk, sukses, bahagia. Yang belum sukses datang sini, tunaikan sholat. Kurang apa sih kamu? Allah yang punya kesuksesan. Yang belum bahagia datang sini, sujud, minta. Makanya ketika Anda dipanggil kalimat sholatnya disandingkan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Cek, panggilan sholat dalam apa? Panggilan sholat dalam apa? Adzan, hayya 'alas sholat. Setelah itu, hayya 'alal falah. Hayya 'alas sholat, ayo sholat sini yuk. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya kamu bisa bahagia, sukses. Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Jelas sampai sini? Nah, jadi ketika Anda dapatkan kesuksesan itu, kemudian Anda genggam, Anda raih begini misalnya kan? Anda genggam seperti ini. Masya Allah. Digenggam, tidak mau Anda lepaskan. Maka kalimatnya berubah dari falah menjadi aflah. Menjadi aflah. Turunlah Quran surah ke-23 ayat 1-2. Al-Mu'minun. Qad aflahal. Orang yang beriman benar itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan gak akan terlepas dari diri. Gak akan terlepas. Apa ciri pertamanya? Bukan ikhtiar dunianya dulu, tapi dia dekati Allah yang punya kesuksesan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Masya Allah. Jadi kalau salat kita khusyuk benar, dapat itu. Makanya orang-orang dulu gak mau meninggalkan salat yang khusyuk. Jangankan salat fardunya, salat sunnah gak mau ketinggalan. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, saking sibuknya dalam beraktivitas, padatnya, kayanya luar biasa Pak, kaya Pak, modalnya cuma modal pakaian. Hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, itu diajarin Nabi sebelumnya oleh Nabi. Diajarin oleh Nabi itu fikih sholat. Begini cara sholat yang baik. Ini takbir, begini artinya takbir. Begini artinya berdiri, sampai dengan salam. Itu cuma modal pakaian sampai di Madinah. Jadi orang paling kaya, nomor 1 di Madinah. Setelah beliau berikhtiar. Membawa makna dalam sholat. Sampai saking kayanya pernah terjadi ribut Madinah. Ya, ribut Madinah. Kata Sayyidah Aisyah, ada apa ini? Kok ramai di Madinah? Sampai ribut begini. Dikabarkan, ini ada Abdurrahman bin Auf datang dengan kafilah dagangnya, hasil perdagangan dengan 700 ekor unta penuh berisi muatan. Ada emas, berlian, macam-macam, 700 ekor unta penuh. 700 truk isinya berlian, emas, macam-macam dan sebagainya. Siapa yang bisa sanggup sekarang? Sampai meninggalnya tercatat kekayaannya, kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja terbuat dari emas. Orang terkaya sekarang namanya Bill Gates, bukan miliuner lagi, triliuner. Terkaya sekarang itu. Tapi nggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, kapaknya saja dari emas. Bill Gates belum tentu punya kapak. Antum nggak percaya SMS sana Bill Gates punya kapak nggak gitu? Belum tentu. Abdurrahman bin Auf dari emas tuh. Dan luar biasa, nggak pernah meninggalkan tahajud. Sama selevel, seleting dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sampai hatam Quran. Dalam hal beliau memurojaah tahajudnya. Nah, kita ada di mana? Itu poinnya. Sampai tiap hari sholat, tiap hari jamaah, gitu kan? Tapi mungkin ada sesuatu yang kurang tepat dalam sholatnya. Untuk itulah kita belajar ya. Baik, teman-teman sekalian, ini pengantar materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, paham insya Allah? Jelas? Baik ya.